4 orang tewas setelah perahu terbalik akibat kelebihan muatan. Jalur utama dan jalur tikus menuju Jakarta dijaga. Siapkan selalu surat izin keluar masuk wilayah. Tumbuhkan optimisme di tengah pandemi, musisi ciptakan lagu Bersama Kita Bisa. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Bentrok antar warga kembali terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Bentrok dipicu hanya karena sepeda motor warga ditahan oleh warga lain. Bentrok warga ini terjadi dini hari tadi di Medan Belawan. Warga saling lempar batu, kayu, dan petasan. Polisi tak berkutik melihat bentrok warga yang terjadi di permukiman padat penduduk. Bentrok terjadi antara pemuda Lorong Melati dan pemuda Lorong Papan, Medan Belawan. Bentrok dipicu penahanan salah satu sepeda motor milik warga selama 3 hari. Masalahnya kan nanti kadang dari sana ributan nggak dari masalah kereta. Jadi dari sini pun nanti begitu juga ke sana juga. Keretanya diapain gitu bang? Dirampok orang. Terus setelah dirampok? Orang itu minta keluar kan, tahu lagi kita balik. Bentrokan baru berhenti setelah polisi melepas tembakan peringatan. Bentrok sudah sering kali terjadi dan dipicu persoalan kecil dari dua kubu warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, bentrok yang sama terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah rumah warga hangus terbakar akibat bentrok yang dipicu permainan tembak-tembakan dari anak-anak. Rumah salah satu warga Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan ini ludes terbakar. Tugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api di tengah warga dari 2 desa yang terlibat bentrok. Polisi membubarkan warga 2 desa yang bentrok di perbatasan Benteng Huraba. Warga membubarkan diri melihat ratusan anggota Polri dan TNI dari Kodim Tapanuli Selatan yang mengamankan sekitar lokasi. Awal dipicu dengan anak-anak bermain tembak-tembakan, mainan tembak-tembakan. Kemudian ditegur oleh masyarakat yang ada di desa Pintu Panjang ini, Pintu Padang, desa Pintu Padang. Setelah ditegur, ternyata ada masyarakat lagi yang tidak terima atas teguran dari masyarakat Pintu Padang itu. Akibat bentrok antar desa, jalur lintas Sumatera lumpuh lebih dari 4 jam. Warga memblokade jalan dengan membakar kayu dan ban bekas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. 4 orang tewas setelah perahu ketek mereka tumpangi terbalik di Sungai Penesak, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Diduga kapal terbalik akibat kelebihan muatan. Satu persatu korban tewas tenggelam dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Batu. 4 warga tewas tenggelam setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik di Sungai Penesak, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara 9 korban selamat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Kecelakaan terjadi saat perahu membawa korban menuju Desa Tanjung Atap. Rencananya mereka akan berziarah ke makam Said Umar Bagindo Sari yang berjarak 2,5 km dari desa mereka. Mereka adalah semua guru dari sekolah Nurul Yakin yang tujuannya mereka mau nyebrang ke pulau yang di sana ada kuburan dianggap keramat untuk ziarah ke kuburan tersebut.
Pak melihat kondisi perahu ini, overkapasitas atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat semenjak lalu sepertinya overkapasitas karena perahu itu dimuati oleh 13 orang. Perahu semula hanya dinaiki 5 orang, termasuk juru kemudi. Saat perjalanan, 8 orang ikut menumpang dan beberapa saat kemudian mesin perahu mati. Saat akan diperbaiki, perahu justru oleng dan terbalik. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspadalah terhadap cuaca buruk yang mengintai Indonesia hingga akhir Mei mendatang. Gelombang tinggi mulai menghantam pesisir Gunung Kidul dan Banten dan menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Gelombang tinggi di pantai Baron Gunung Kidul ini terekam video amatir warga. Ketinggian gelombang antara 4 hingga 6 meter merusak sejumlah fasilitas umum di pesisir pantai Gunung Kidul. Dampak dari gelombang tinggi ini mengakibatkan sejumlah bangunan gazebo milik warga rusak ringan akibat tersapu oleh gelombang. Itu mulai hari ini sampai 3 hari ke depan itu diperkirakan kenaikan gelombang antara 3 sampai dengan 5 meter. Kami selaku SAR di wilayah Kabupaten Baron menghimbau baik warga pedagang maupun nelayan mohon selalu berhati-hati karena gelombangnya untuk saat ini cukup tinggi demikian. Cuaca buruk ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada 30 Mei mendatang. Petugas SAR meminta warga yang berada di bibir pantai agar tidak melakukan banyak aktivitas. Gelombang tinggi juga terjadi di pesisir Banten. Di Pandeglang, air rob merendam rumah-rumah warga yang tinggal di pinggir pantai. Tidak hanya itu, ratusan kapal nelayan menumpuk di dermaga desa Teluk Pandeglang, Banten. Kondisi air laut yang tidak bersahabat membuat nelayan tidak bisa melaut. Kondisi alam laut, air rob sudah naik melewati batas bibir dermaga, bahkan tadi malam sampai naik ke daerah pemukiman desa Teluk Pelabuhan. Itu lihat sendiri kondisi alamnya, kita harus sama-sama saling menjaga informasi ini supaya kita selalu waspada sebagai warga masyarakat wilayah desa Teluk Pelabuhan, khususnya yang ada di wilayah pinggir pantai dan pesisir laut, khususnya di Labuan Kiri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut sejak tanggal 26 Mei hingga 28 Mei mendatang, gelombang laut di perairan Selat Sunda, Banten akan mencapai ketinggian maksimal 4 meter. Dari Gunung Kidul DIY dan Pandeglang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 anak di bawah umur ditangkap polisi Ponorogo, Jawa Timur. Ketiganya ditangkap karena meracik dan menjual mesiu sebagai bahan petasan saat menerbangkan balon udara. Polisi menangkap 3 anak di bawah umur, 2 diantaranya masih pelajar di salah satu SMK di Ponorogo, Jawa Timur. Ketiganya ditangkap saat polisi menyamar sebagai pembeli petasan yang dijual lewat online. 1 penjual berhasil ditangkap, sementara 2 lainnya yang juga merupakan penjual dan peracik ditangkap dari hasil pengembangan kasus. Karena di bawah umur, penangkapan ketiganya didampingi orang tua. Polisi menyita 20 kg bubuk petasan siap ledak, pembungkus petasan, dan pipa paralon. Pelaku mengaku belajar meracik petasan dari media sosial. Rencananya, petasan akan dinyalakan saat menerbangkan balon udara sebagai bentuk tradisi saat Lebaran. Ya, ini menjadi sebuah tradisi yang cukup menyimpang dari yang atau yang bisa melanggar hukum lah. Masih di bawah umur 3 orang. Polisi mengimbau agar petasan tidak lagi dipasarkan dan tidak menerbangkan balon udara demi keselamatan warga dan dunia penerbangan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Tak hanya di Ponorogo, pemirsa, sebuah balon udara tersangkut di kabel saluran udara bertegangan tinggi atau SUTET setinggi 30 km di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Madiun. Dengan penuh resiko, petugas tim pemeliharaan jaringan PLN harus berjibaku di atas ketinggian 30 meter. Mereka harus mengevakuasi balon udara yang tersangkut di jaringan bertegangan tinggi atau SUTET 150 kV. Tak
hanya di kabel sutet, sebuah balon udara berukuran raksasa juga jatuh di areal persawahan di Desa Purworejo, Geger Madiun, Jawa Timur. Akibatnya petani merugi karena balon merusak tanaman padi. Momen libur Lebaran memang banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk melepaskan balon udara tanpa mempertimbangkan bahaya yang muncul. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja kita berbincang dengan pemelihara jaringan PLN di Madiun, ada Bapak Sohibi. Selamat siang, Pak Sohibi. Selamat siang, Bapak. Pak Sohibi, bolehkah Anda menceritakan sedikit, Pak, peristiwa pengambilan balon udara yang tersangkut di kabel, bagaimana ketika itu, Pak? Peristiwa kemarin itu kejadiannya pada saat kita merayakan Lebaran di rumah. Ternyata kita juga dalam siaga Lebaran dihubungi oleh teman-teman bahwasanya terjadi balon yang tersangkut di SUTT kita. Setelah itu langsung kita tindak lanjuti untuk mengamankannya, Pak. Baik, Pak Sohibi, berapa lama proses evakuasi balon tersebut? Kalau proses dari awal itu sejak 8:30, tapi proses intinya pada saat pemadaman pengambilannya itu kurang dari 1 jam, Pak. Baik. Ini ada video juga yang beredar, Pak Sohibi. Ini yang naik di atas kabel ini Anda atau bukan, Pak Sohibi? Iya, betul, saya, Pak. Ini Bapak ya? Nah, ketika Anda naiki kabel, kemudian Anda berjalan begitu selangkah demi selangkah, apa yang prosedur keamanan yang dilakukan ketika itu, Pak? Kalau prosedur di PLN ini alhamdulillah sudah sangat baik, Pak. Jadi di sini tuh mengutamakan keselamatan, safety itu nomor 1 di sini. Jadi untuk prosedur harus dilaksanakan sebaik-baiknya, mulai dari sebelum pekerjaan ada briefing sebelum pekerjaan, setelah itu lanjut doa, setelah itu proses pemanjatan sendiri ada tekniknya, ada metode yang harus kita ikuti, tidak boleh dilanggar. Nah, setelah itu kita melakukan tes tegangan untuk mengetahui konduktor mana yang padam sama konduktor mana yang masih bertegangan. Setelah kita ketahui posisi yang sudah benar, kita lakukan penggroundingan untuk membuang induksi. Setelah itu baru kita proses berjalan di konduktor itu yang sebelumnya sudah dilengkapi oleh full body harness, Pak. Jadi, baik, Pak Sohibi, kemarin itu Anda mendapatkan laporan dari warga terkait adanya balon udara yang nyangkut di kabel itu, Pak? Ada laporan dari teman-teman PLN juga, ULP Dolopo, Pak. Kemudian Anda dengan segera bersama tim, Pak, ya. Kalau satu tim ketika sedang bertugas seperti ini berapa orang, Pak? Pembagian tugasnya bagaimana, Pak? Kalau di PLN ini memang tidak boleh bekerja sendirian, Pak. Harus ada pengawasnya. Jadi kalau dari sekian banyak metode yang kita ambil kemarin itu metode yang tercepat, resiko sedikit, sama keterbatasan personil juga. Karena kan suasana Lebaran kan personilnya dibagi-bagi, ada yang masuk, ada yang libur. Jadi kemarin itu ada 6 personil insya Allah kemarin ini. 6 personil yang membantu Pak Sohibi, Pak, ya. Pak, terakhir, Pak, untuk hal-hal seperti ini sebelumnya Anda pernah mengalami, Pak? Apakah sebelumnya juga ada kejadian seperti ini sehingga mengharuskan Anda untuk naik dan berjalan di atas kabel seperti itu, Pak? Kalau berjalan sampai saat ini saya sudah 2 kali. Tapi kalau selain itu alhamdulillah nggak banyak sih, ada yang nyangkut di tower, jadi kan nggak sampai merambat ke konduktornya, Pak. Oke. Baik, Pak Sohibi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat terus, Pak. Selamat menjalankan tugasnya, Pak. Terima kasih, selamat siang. Kita ke Jakarta, pemirsa. Aturan new normal akan segera diberlakukan di Jakarta. Sarana transportasi umum pun dijaga ketat oleh petugas transportasi dan TNI. Untuk memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi, sarana transportasi umum MRT dijaga oleh TNI dan petugas MRT.
Penjagaan berkaitan dengan aturan the new normal, yaitu warga dan calon penumpang diminta untuk menggunakan masker dan pengecekan suhu tubuh saat masuk ke lokasi transportasi. Selain itu, calon penumpang diminta untuk menjaga jarak saat di loket masuk dan di pintu MRT. Ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung kita menuju ke rekan Disa Amora yang saat ini berada di stasiun MRT Bundaran HI. Disa, bagaimana kesiapan penerapan the new normal di stasiun MRT di sana? Ya, Davi, terkait dengan penerapan new normal, hari ini di stasiun MRT Bundaran HI sudah dilakukan penjagaan atau pemeriksaan ketat baik oleh petugas TNI dan juga oleh petugas MRT. Dari pantauan kami, sejumlah petugas sudah berjaga di setiap sudut stasiun MRT, mulai dari pintu masuk. Ini sejumlah petugas bersiaga dan juga mengawasi masyarakat apakah mereka menggunakan masker atau tidak. Jika mereka menggunakan masker, masyarakat diizinkan masuk ke kawasan stasiun MRT. Namun jika tidak menggunakan masker, maka masyarakat tidak boleh masuk ke stasiun MRT ataupun juga tidak boleh menggunakan transportasi MRT ini. Kemudian juga dilakukan pengecekan suhu tubuh dan juga petugas bersiaga di loket. Hal ini petugas untuk mengawasi masyarakat atau calon penumpang yang mengantri di loket agar tetap berjaga jarak. Petugas juga bersiaga di luar pintu kereta MRT dan mengawasi tempat duduk penumpang. Hal ini untuk memastikan agar penumpang dapat menjaga jarak antara satu dan lainnya. Selain itu, Davi, juga fasilitas disediakan seperti hand sanitizer. Ini disediakan di beberapa titik seperti di musola, loket, dan tempat-tempat lainnya. Untuk hari ini, Davi, dari pantauan kami, jumlah penumpang tidak sebanyak dengan pada saat sebelum adanya wabah COVID-19. Meski begitu, dari pantauan kami, mereka juga sudah tertib dalam menjalankan protokol ini seperti menjaga jarak, kemudian juga mereka juga sudah menggunakan masker. Begitu tadi kami juga sempat menanyakan respon para penumpang, apakah mereka bagaimana respon mereka terkait dengan pemeriksaan ini, apakah mereka cukup nyaman atau mereka cukup aman begitu, dan mereka juga responnya mengatakan bahwa mereka justru berharap dengan adanya pemeriksaan ini agar masyarakat lainnya bisa tertib seperti menjaga jarak ataupun menggunakan masker di sarana publik seperti di stasiun MRT. Davi. Terima kasih Disa Amora atas laporan Anda langsung dari stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara di stasiun Gambir, 5 penumpang kereta luar kota langsung diamankan petugas gabungan karena tak miliki surat izin keluar masuk wilayah. Satu persatu penumpang kereta luar biasa atau KLB yang baru saja tiba di stasiun langsung diperiksa oleh petugas. Sasarannya adalah kepemilikan surat tugas dan surat izin keluar masuk kawasan ibu kota saat masa penerapan pembatasan sosial berskala besar. Sejumlah penumpang sempat bertahan lantaran dokumen yang mereka bawa sempat sulit terverifikasi. Dari 49 penumpang yang diperiksa, petugas mendapati 5 penumpang yang tak memiliki surat izin keluar masuk wilayah. Dengan menggunakan armada bus sekolah, 5 penumpang tanpa DIKM itu kemudian dievakuasi ke Gedung KONI untuk menjalani tes swab dan karantina selama 2 minggu ke depan. Sesuai dengan amanat Pergub 47 2020, maka kami harus mengkarantina warga yang datang ke Jakarta, gitu. Dan kami lanjutkan nanti langsung menuju tempat karantina. Itu kami siapkan di Gedung KONI di Jalan Tanah Abang 1. Jadi setelah mereka sampai di sana, mereka akan kami swab, gitu kan, terkait dengan kondisi kesehatannya. Jumlah penderita COVID-19 terus bertambah. Mal di Jakarta segera akan dibuka kembali. Apa sebenarnya konsep new normal? iNews Siang akan mengupasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.